Oke, jadi sekali lagi kita menekankan bagaimana ini Timotius ya. Jadi kita akan baca 2 Tesalonika, melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang terus menginginkan supaya jemaatnya adalah orang-orang yang hidupnya kudus ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari Allah boleh dinyatakan. Oke. Kita langsung baca dulu ya, nanti baru kita bahas bersama untuk pembahasannya ya. Oke, mari kita yang sudah siap kita baca ya bergantian. Kita baca sama-sama ininya dulu ya. 1, 2, 3. Koreksi kesalahpahaman terhadap hari kedatangan Tuhan. Amin. Oke. Saya tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Erlin. Ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan. Amin. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Amin. Supaya dihukum semua orang yang percaya kepada kebenaran dan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Amin. C. Dengan lebih lanjut. Ayat 15, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran kamu yang kamu percayai. Ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Pasal 3 ayat 1. Selanjutnya, saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman.
Ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat 4, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Amin. Kenapa sudah bisa? Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. D. Koreksi Kasih terhadap hidup yang tidak tertib. Tidak tertib. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara seiman yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Oh, Amin. sorry. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagimu, supaya kamu ikuti. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, silakan Nel. Ayat 12. Ya, ayat yang ke-12, orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanan sendiri. Amin. Ayat 13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara seiman. Penutup. Penutup. Kiranya Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda setiap surat, beginilah tulisanku. Ayat 18, anugerah Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Oke, kita selesaikan dulu Timotius ya. Ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul, Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus pengharapan kita. Oke, kita baca sama-sama aja ya itu ya. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, rahmat dan damai dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Oke, jadi sekarang kita akan sama-sama ya sharing atau tanya apa yang didapatkan. Silahkan ya, saya berikan waktu. Lalu nanti kalau itu sudah, saya akan coba tambahkan. Amin. Ada yang mau mulai duluan? Amin. Aku menikmati di pasal 2 ayat 13. Dikatakan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang dikasih Tuhan sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi aku terkesan di sini bahwa Allah itu memang sudah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan ya. Kenapa menguduskan? Karena kalau kita baca tadi di atas kan dia bicara tentang hari kedatangan Tuhan ya. Hari kedatangan Tuhan ini ya banyak orang-orang yang disimpangkan gitu. Banyak orang-orang yang terlena dengan hal-hal dunia ya. Bahkan banyak orang-orang yang disesatkan ya oleh pengajaran-pengajaran lain sehingga mereka itu terlepas dari kebenaran firman Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan kita di sini diingatkan juga, kita di sini dikuatkan ya bahwa apapun yang terjadi di luar sana ya, baik orang-orang di luar sana banyak yang menganggap kejahatan jadi kebaikan, terang menjadi kegelapan gitu ya. Tapi kita di sini bisa tetap dikuduskan di dalam roh melalui kita membaca firman ya. Aku juga terkesan ternyata setiap Injil yang kita dengar itu juga adalah firman yang menguduskan kita gitu. Ya, semoga hari ini karena kita tahu bentar lagi Tuhan datang ya, kita semakin rajin ya datang kepada firman yang bisa menguduskan kita gitu. Sehingga kita juga tidak terperangkap oleh tipu muslihat si musuh ya. Tadi dikatakan bahwa kedurhakaan dan segala sesuatu itu berasal dari pekerjaan si iblis gitu. Hari ini kita nggak bisa ngelawan si iblis itu dengan tangan hampa ya. Dengan diri sendiri, wah aku bisa nih, hebat gitu, nggak bisa gitu. Yang bisa ngalahin si iblis cuman firman Tuhan dan dirinya sendiri gitu. Jadi hari ini kita punya senjata untuk mengalahkan si musuh ya, karena kalau kita tahu di Efesus ya, kalau nggak salah, perjuangan kita atau peperangan kita itu bukan melawan hal-hal yang kelihatan ya, darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa dan roh jahat ya di udara. Artinya kita berperang dengan sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu, dan iblis ini ya bukan orang atau sosok yang bisa kita rendahkan ya, karena memang dulunya kan dia juga adalah malaikat yang jatuh gitu. Jadi hari ini puji Tuhan kita sudah dipilih untuk diselamatkan asal kita tinggal di dalam roh yang menguduskan kita. Amin. 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 Oke, terima kasih. Ada lagi? Amin. Aku menikmati perkara isi dari surat-surat Paulus ini. Yang aku dapati adalah perintah tentang kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus itu jangan malas. Di situ dikatakan ada ayat bilang kalau misalkan orang itu nggak bekerja janganlah ia makan. Di sini aku juga kembali diingatkan gitu, kita sebagai orang Kristen kita ini adalah ministernya Tuhan gitu, yang melanjutkan ministrinya dia. Setelah kita percaya, jangan sampai kita hanya diam saja, tetapi setidaknya kita bergerak juga gitu, bekerja bagi Tuhan. Itu yang aku nikmati. Amin. Amin. Terima kasih. Ada lagi lainnya? Amin. Aku juga menikmati di pasal 3 ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ini kan di judulnya kan dibilang mengenai koreksi terhadap hidup yang tidak tertib. Jadi di sini para rasul itu dalam segala hal mereka itu mutlak tidak lalai dalam melakukan segala sesuatu sehingga bisa menjadi teladan bagi setiap kaum beriman. Nah, hari ini aku diterangi lagi dalam perkara sikapku sehari-hari apakah sudah bisa menjadi teladan atau belum bagi kaum beriman. Jadi ya meskipun kita muda, tapi ya kita juga perlu memberikan teladan. Ada satu orang yang pernah bilang sama aku gitu kayak, kita jangan terus menuntut teladan dari orang lain, tapi kita harus bisa jadi teladan terlebih dahulu bagi orang lain. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Masih ada waktu yang lain? Mau sebelum saya simpulkan? Kalau aku di pasal 3 ayat 13, 14, 15.
Ayat 13 ya, dan kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayat 14 ya, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ayat 15 ya, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara seiman. Itu aja sih, Pak. Thank you. Thank you, Helen. Dari Axel, Okta, atau Nel ada? Ya, puji Tuhan, saya ayat yang ke-16 ya. Di bagian penutup itu. Kiranya ia Tuhan, damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saya sadar bahwa hingga pada saat ini saya mengalami damai sejahtera Tuhan. Itu semua saya dapatkan dengan cuma-cuma. Dan saya bersyukur segalanya Tuhan tidak menuntut apapun dari saya pribadi. Tapi damai sejahteranya diberikan Tuhan hanya dengan maksudnya tidak tanpa syarat. Itu adalah satu kesyukuran besar bagi saya pribadi bahwa Tuhan yaitu Yesus Kristus Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa saya pribadi dan kita semua dengan tanpa syarat. Tuhan memberikan segalanya kepada kita semua, terutama Dia telah menebus dosa-dosa. Dan terus terang, ayat ini menyadarkan saya pada malam ini bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah ada batasnya. Bahwa Ia telah memberikan segalanya bagi saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Lagi? Amin. Aku nikmati di catatan kaki 18. Tadi di 2 Tesalonika pasal 3 itu kan sudah disebutkan juga Mas Sherin saudari-saudari tentang kehidupan yang tidak tertib gitu ya. Nah, ya di ayat 18 menikmati bahwa perlu menikmati Tuhan sebagai anugerah. Baru kita dapat menjaga hidup gereja dari segala macam penyesatan dan ketidaktertiban. Amin. Ya, kembali menerangi aku bahwa ya terus menerus perlu menikmati Tuhan dalam sehari-hariku ya. Ya, itu aja. Amin. Oke, thank you. Sampai sini ya, berarti apakah kita melihat ya bahwa memang kita mau? Belum ya? Saya menikmati ayat yang ke-9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat ini juga mengingatkan sih bahwa kita juga perlu menjadi teladan yang baik sebagai anak Tuhan, supaya orang lain juga bisa ikut dengan kita menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Amin. Oke, jadi ya semua sudah mendapatkan satu gambaran yang sama ya berarti. Cuma saya mau luruskan aja tadi mengenai bagaimana kita sebenarnya hidup ya. Jadi kenapa kita dikoreksi? Ya karena sebenarnya kita juga ada satu tuntutan ya daripada Allah ya, supaya kita juga boleh hidup kudus gitu ya. Nah kalau misalnya semua orang nggak ada tuntutan dari Allah ya, maka dari dulu Saulus tuh bunuhin aja semua orang ya. Tapi
Puji Tuhan karena ada tuntutan, karena Allah memanggil Saulus ya, juga di dalam kitab Injil dibilang dalam kitab yang Matius ya, pasal terakhir dibilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu juga artinya apa? Hari ini kita adalah orang-orang yang diutus dan kita adalah tanda kutip rasul. Karena apa? Rasul adalah orang yang diutus. Ya, apostle is the one who kita mendapatkan ya karunia atau berkat yang terbesar, yaitu bisa melayani Allah yang hidup. Sekarang banyak orang bekerja untuk Tuhan yang kelihatan, untuk segala sesuatu yang memang tidak ada habisnya ya. Tapi kita lihat di sini dari pasal 2 tadi, dari 2 Tesalonika ini, kita melihat bagaimana supaya tidak ada orang lagi yang salah paham tentang hari kedatangan Tuhan. Maka Paulus dengan para rasul juga memiliki satu tujuan, yaitu membawa kita sampai hari ini sadar bahwa bentar lagi nih pendurhaka itu akan datang, gitu ya. Jadi benar-benar kalau orang yang hatinya degil, hatinya tidak mau mendengar akan firman Allah, maka secara otomatis apa? Diri manusia tersebut akan semakin kebal atau kebas ya, artinya nggak ada rasa lagi itu terhadap hal rohani. Ya, yang penting aku ke gereja, yang penting aku dengar firman Tuhan, lakukan enggak lakukan ya sama aja. Teman-teman sekalian, semoga Tuhan merahmati kita malam ini, ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir malam ini tidak suka kejahatan. Kita juga cinta kepada kebenaran. Ya, oleh karena itu, memang sebagai orang Kristen kok kita dituntut banyak banget, ya kan? Harus hidup kudus, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh hidup gini, nggak boleh hidup begitu. Artinya apa? Supaya orang lain melihat kita, mereka selamat. Pernah dengar cerita nggak? Ada anak kecil, ya. Jadi ini saya ceritakan aja sedikit ya supaya kita sadar ya. Maksudnya ada satu sense of faith ya. Dia cuma bisa doa makan. Ya. Lalu dia lewat satu jalan, ya ada anjing. Nah dia takut. Dia nggak bisa doa yang lain, tapi dia berdoa dan berkatilah makanan ini gitu ya. Tapi anjing itu nggak jadi ngejar dia. Ini saya contoh yang lainnya. Tapi semoga melalui contoh ini kita sadar bahwa apapun yang kita punya hari ini, kita berikanlah pada Tuhan. Ya 13 dibilang apa? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara dikasih Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi hari ini kita semua adalah orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Tuhan memilih kita. Dia memanggil kita dari mana? Kak Maria ya, dari Bandung. Maka Maria dipanggil. Ya. Lalu asal dari mana? Dari Tangerang Selatan dipanggil. Ya. Kita orang-orang yang begitu mendapatkan kasih karunia ini. Maka kita sebagai orang yang telah menerima, masakan hanya berhenti di kita saja. Harusnya enggak ya. Tapi terus dia lanjut ya, pasal-pasal berikutnya. Dibilang apa? Ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya. Tuhan itu sangat tabah. Ya, dia dianiaya, dia diolok-olok, ya, sama seperti Rasul Paulus juga disalahpahami, bahkan sampai akhir hidupnya apa? Dipenggal, ya. Dia dimartir bagi Tuhan. Tapi hari ini kita nggak perlu martir, teman-teman. Kita hanya perlu sebarkan, dan sebarkan. Jadi sekarang kita perlu cek nih. Apa ya yang menjadi konten Instagramku misalnya? Apa ya yang menjadi pembicaraanku sepanjang hari? Apa ya yang menjadi tampilanku saat WA story misalnya gitu ya. Tapi ini teman-teman bukan berarti saya menuduh siapa. Tapi mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar ya. Ya, semakin hari saya dikuduskan. Semoga Tuhan di ayat yang tadi Timotius ya sangat baik juga dibilang, kepada Timotius anakku yang sah dalam iman, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, baik Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Nah, hari ini kita alamin gak nih penyertaan Tuhan? Ya, kalau kita alami, kita mengucap syukur. Kalau belum, mari kita bertobat. Ya,
Jadi memang cukup panjang membacanya 3 pasal ya, tapi kita harap ya, saya harap juga teman-teman terbangun dalam kebenaran, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang-orang ya. Karena Paulus dia mengasihi Kristus, dia mengasihi jemaatnya. Dia menulis 14 surat. Kenapa? Dia begitu mengasihi gereja. Nah, jadi saya pikir kita semua sudah dapat maknanya ya. Malam ini kita mengucap syukur, kita boleh sama-sama dikuatkan ya. Semoga Tuhan merahmati kita semua ya. Jadi malam hari ini nanti kita sebelum istirahat kita boleh lagi tanya, renungkan. Tuhan, aku sudah sampai di mana? Aku apakah sudah menjadi ekspresi? Atau aku malah masih hidup berdasarkan diri sendiri? Ya. Jadi semoga teman-teman sekalian mendapatkan berkat rohani dan tidak kekurangan firman Tuhan.